Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Om Swastiastu, Rahayu. Salam budaya untuk semua teman-teman dimanapun berada. Ketemu di channel Purbasmara Official. Kali ini tidak seperti biasa. Biasanya ini selalu ngomong di depan the box saya. Tapi kali ini akan jagungan santai. Tapi semoga bermanfaat dan juga bermakna. Nah, ini suguhannya sudah komplit. Sajene. Kayaknya komplit ini. Sajene komplit. Ini macam-macam ya, ada kopi, ada jahe, ada intip. Saudara sekalian, kali ini ada teman saya dan juga kalau dari segi umur ya anak saya. Karena ini baraane Mas Aji ngundang. Ini Mas Suluh ini baraane anak saya dan dulu juga murid saya, mahasiswa saya di Institut Seni Indonesia jurusan pedalangan. Tapi sekarang dia juga udah pakar di bidang, terutama bidang wayang, sudah hafal, lebih hafal daripada saya. Nah, ini spesial karena apabila Anda sering melihat di YouTube, Pak Suryane wajahnya sering muncul di Ngaji Roso. Dan juga channelnya Mas Tinus sendiri ini namanya Mas Tinus. Ramawijaya 777. Ramawijaya TV 77. Luar biasa pokoknya. Yang saya ketahui, Mas Tinus itu tidak tidur atau jarang sekali tidur selama 30 tahun ya Mas? Hampir 30 tahun. Tidak pernah tidur. Malam. Pokoknya nek siang hanya sebentar karena terus kerja ya Mas ya. Kalau ada kebanyakan kerja. Tidur kadang pusing. Oh, kalau banyak tidur pusing ya. Enggak, misalkan kalau HP itu kan ada yang fast charger 33 watt. Kalau saya nek kurang tidur malah pusing. Wah. Umat. Tapi kan ini apa ya? Wis diniati atau memang kelebihan ya? Kalau kelebihan jelas itu karena kebiasaan karena orang tidak tidur malam. Semalam suntuk sampai pagi itu jarang yang kuat, Mas. Kalau saya kuat tapi kan dalang. Lebih kuat lagi kalau upahnya banyak. Kalau menahan lapar mungkin lebih mudah. Yang sulit itu menahan tidur. Iya. Benar. Menahan tidur. Ini Mas Suluh, Yuniarsah nih. Ya sering melek malam atau? Ya sering Pak. Sering. Kalau tidur paling enggak setelah jam 12 ke sana itu tidur, tapi nanti jam 3 juga udah bangun. Jam 4. Nah, penerawangannya itu luar biasa menurut saya. Mas Tinus ini istimewa dan juga yang saya heran itu loh, sesuatu yang dipandang dari supranatural tapi juga dicocokkan dengan logis. Keilmuan yang ilmiah, juga cerita-cerita wayang yang bertautan erat dengan kehidupan alam semesta. Kehidupan manusia itu dibabarkan dengan sangat kompleks dan juga detail dan juga cara Jawa ini ilmu godak-gadok. Ini betul godak-gadok. Nah, gini Mas Tinus. Ya bagaimanapun kan saya sudah dianggap orang tua dari segi umur ya. Dan saya juga sudah malang melintang berkutat di dunia wayang. Ya karena channel saya itu channel wayang lah. Katakanlah begitu ya, kita memang berbicaranya ya pokoknya ya wayang dan wayang lah. Tapi kali ini karena berbicara dengan panjenengan yang juga tahu banyak tentang hal-hal yang non jauh di luar pandangan seorang yang lumrah seperti saya, itu
ngopo Mas? Tentang ya katakanlah kita bikin topik aja dalam pembicaraan ini supaya nanti tidak ngalor ngidul. Nek Mas Tinus itu tertarik dengan apa di situasi dan kondisi saat ini? Misalnya kalau dari Ramayana apa, dari Mahabharata apa, atau mungkin perang besar atau apalah. Nopo Mas? Pertama saya ceritakan soal kenapa saya kok suka dengan wayang. Emang itu sudah kegemaran dari sejak kecil. Oh, sering nonton wayang. Dulu waktu masih SD, kelas 1, SD kelas 2. Itu kalau ada wayang di tetangga gitu kan dulu sering ada yang nanggap wayang gitu kan. Saya nyuruh bapak saya, "Pak, nanti jam 10 malam dibangunin ya, aku tak tidur dulu." Itu. Terus habis itu jam 10 diantar bapak ke nonton wayang. Itu biasanya duduk di, kalau enggak di belakang peniti itu belakang dalang, kalau enggak di samping. Sebelah samping kiri itu. Terus ditinggal pulang, habis itu pulang sendiri. Lah, dari pengalaman saya menonton wayang, saya itu kan kadang-kadang penasaran. Sebenarnya itu ada kandungan apa sih di pewayangan ini? Saya berusaha untuk mengupas karena gini, budaya kan namanya pewayangan bagian dari warisan budaya leluhur, gitu. Ya. Lah, leluhur itu membuat sebuah karya pasti ada maksudnya. Nah, kadang-kadang kan orang kan hanya sekedar menonton, disimak ceritanya begini, terus lihat perangnya bagaimana kan sebatas itu kan. Kalau saya lebih ke apa ya dibilang ilmu filsafatnya lah, filsafatnya atau kandungan makna yang terdalam dari adanya contohnya wayang. Nah itu kan kayak wayang, kenapa kok harus yang jahat mempunyai karakter seperti raksasa, matanya mentolo, punya taring, mesti kan gitu kan. Hidungnya apal emang ngantek sak bedane corekane wayang ngantek sak. Setiap perang yang mempunyai jiwa yang luhur itu terlihat wayangnya itu lebih kecil kan, berusaha menyimak dari makna-makna semua itu kan. Saya mengupas pasti ada sesuatu makna dari dibalik cerita-cerita wayang ini. Nah, dengan perjalanannya waktu itu saya berusaha untuk mencari sedikit demi sedikit, tapi dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam itu dalam arti nggak pernah cerita siapa-siapa. Karena gini, biar ini menjadi teka-teki saya gitu loh. Suatu saat nanti siapa tahu apa yang saya cari itu bisa bermanfaat buat orang lain atau orang banyak juga. Gitu. Ternyata setelah dari perjalanan itu ada petunjuk, terus dengan adanya penganalisaan ternyata bercerita wayang itu ada sangkut pautnya dengan kehidupan ini yang terjadi sekarang ini. Ternyata dari rentetan awal diciptakannya dari awal cerita pewayangan kan ada ya cerita Adam Hawa gitu. Kalau di Bawanganan Adaman Siti Kowo gitu kan. Ya itu tinggal klik di konten saya lakon Adam Hawa. Ya Mas Ulut. Sampai pada titik Bratayuda dan Barat itu sampai munculnya yang namanya Pandowo Kaping 6. Nah itu sampai kematiannya Hanoman. Nah itu ternyata mempunyai makna. Maksudnya Pandowo Kaping 6 apa? Saya pernah dengar itu Pandowo Kaping 6 gitu kan di dalam pewayangan. Ternyata Pandowo Kaping 6 itu adalah turunnya dari yang penerus dari Pandawa. Oh, keturunan Pandawa yang ya. Ya itu gitu, salah satunya adalah Parikesit. Oh itu. Yang menurunkan generasi dari Pandawa. Sampai 6 generasi. Nah. Iya. Niku mungkin kita sekarang membahas perang besar Baratayuda dulu. Yang kira-kira kok menarik. Karena eneng Mas Ulo iki sing bendino bensuro kok bendino. Bensuro itu selalu menyaksikan dan juga sering melakukan Bratayuda di daerah Klaten.
di desa-desa di sana ya kan, itu kan ada konvensi Baratayuda, Ya, apa adat gitu. namanya napa niku? Adat nggih. Iya. Adat nggih. Niku kan kira-kira setahun itu berapa kali, Mas? Kalau yang di daerah saya, khusus di Klaten itu setahun paling tidak ada dua kali musim atau ada 2 bulan yang sering diadakan Brotoyudo. Itu di bulan Ruah dan Suro. Suro. Tapi ada juga beberapa desa itu yang justru di bulan Mulut, seperti di desanya Mbah Senden itu. Oh, iya. Kalau Brotoyudo Mulut itu. Kalau di Iya. daerah saya kan daerah Kebun Agung itu. Bonagung Grasa. Ya, Ini Mas itu tiap tahun Inus itu di sekali. Gondang Sragen, kalau Mas Ulu itu di Klaten. Jadi podo-podo duwe adat budaya Brotoyudo Jaya Gitu. Binangun. Dan di sana kan juga Sragen kan pusatnya para dalang dan yoga Sundai Sinden. Dan juga sebenarnya sering saya katakan bahwa para pemuda dalang di Sragen, di Gondang itu terutama kan dulunya dari Klaten. Dari Klaten. Mbah Darman dan sebagainya. Nah, ini nek Mas Ulu dulu Brotoyudo itu kalau menurut penjenengan dan juga mungkin teman-teman Anda dan juga masyarakat di Klaten yang Anda ketahui, Iya. itu nopo nggih? Enten makna nopo kok sampai dibikin seperti itu, nopo nggih? Dan orang-orang di sana sendiri kayaknya percaya sangat dengan itu. Ya, kalau yang di Klaten khususnya itu memang Brotoyudo itu menjadi suatu bagian dari tradisi dan adat. Nah, biasanya konsep yang secara universal itu terkait dengan pembersihan, dengan ritual pembersihan, karena tempat-tempat dilaksanakannya Brotoyudo itu sendiri mesti Sakral. tempat-tempat yang ya dianggap sakral. Dianggap itu dulu peninggalan suci seperti punden, kemudian di sumber mata air, ada itu di beberapa pohon besar dan sampai di makam-makam para tokoh atau mungkin kompleks makam desa setempat yang memang menalurikan untuk diadakannya tradisi Brotoyudo itu. Nah, kenapa saya bilang itu pembersihan? Ya bersih dusun, kemudian bersih sendang, terus bersih sumber mata air, bersih punden, kemudian juga di bulan Ruah itu juga bersih-bersih menjelang puasa, kemudian ada di Suro itu juga bersih-bersih di bulan baik, terus nanti ada pembersihan pusaka, kan mesti bersih-bersih gitu, jadi konsep anunya itu, Jadi namanya gitu. Ya. itulah Ya, budaya itu kita saya ya, punya Mas. pengalaman di daerah saya yang di Kebun Agung itu, yang Sragen itu kan di sisi pewayangan saya juga menyimak, dari sisi metafisiknya itu juga saya juga menyimak. Pernah kan setiap tahun sekali Jumat Pahing, di hari malam Jumat di Jumat Pahing itu kan setahun sekali kan mengadakan pewayangan, dan setiap jika misalkan terlambat atau tidak diadakan itu membawakan korban di saya situ. Di sana. Nggih. Lah, suatu ketika saya nonton wayang, pas waktu itu perang sakral antara Arjuna melawan Adipati Karna. Tiba-tiba saya dikonek sama yang istilahnya dahyangnya situ, yang namanya Mbah Saltu. Jadi saya nonton wayang posisinya. Kan biasanya kalau orang spiritual kan tanpa kita ngonek, mereka konek, kita respon kan gitu kan. Loh, Mbah. Lah akhirnya saya tanya, penasaran. Mbah, lah kok di sini setiap tahun ngadain acara, loh langsung angin. Setiap ngadain acara kok selalu misalkan tidak ada diadakan acara kok enggak selalu terjadi korban gitu kan. Terjadi sesuatu. Saya menanyakan kayak gitu. Terus Ger,
kowe ngerti yo. Iki nek ora ana tak gawe ngene iki wong padha nyepelekke mungkin budaya sing diarani pewayangan Bratayuda tekan sprene ora bakal iso mlaku tekan sprene. Nah itu kan. oh ternyata ada sisi baiknya di situ karena pemikiran manusia dengan pemikiran orang jiwa-jiwa metafisik itu beda. Ya. Mungkin kalau secara orang kan mikirnya oh kok ini jadi akhirnya kayak menuhankan nah kan gitu secara orang yang berpikiran negatif kan gitu. Ternyata mereka justru malah memikirkan sebuah mempertahankan keluhuran manusia melalui budaya pewayangan. Karena di balik pewayangan itu banyak makna-makna tersirat dari kehidupan. Gitu. Nggih. Biar nek ora tak gawe ngene budaya iki lho wayang Bratayuda sing dienekke ngene iki ora bakal kelakon tekan sprene. Oh ngoten nggih. Ya. Terus ngeten. Kowe simakan apa to sejatine cerita ning pewayangan Bratayuda. Sampai saya dikasih tahu kowe golek ana sakjroning artine ana ning gunungan kaya apa. Kenapa kok dienekke wayang Bratayuda sampai di oh nggih Mbak kula pelajarane, kula kupase. Akhirnya dengan itu ternyata saya timbul kesadaran untuk mengupas itu. Lebih anu ngeten mendalam ngeten. Walaupun sebelumnya sudah kan ngeten. Ternyata kenapa harus ada gunungan kan gitu kan. Gunungan itu kan selalu dipakai untuk pembukaan dan penutupan wayang kan mesti kan ngoten. Nah ternyata di dalam gunungan itu kan ada simbol Singkara Bala dan Balukpata yang itu dua Raksasa ya penunggu rumah ya. Nah itu sebenarnya pintu awal orang memasuki sifat angkaranya. Iya toh? Gerbang. Katakan di dalam diri kita tuh mempunyai sifat angkara. Makanya disimbolkan empat sifat di dalam tubuh manusia itu disimbolkan dengan hewan. Ya. Iya toh, ular, macan, banteng kan itu kan. Hewan, ya, maksud hewan. Lah, kenapa disimbolkan hewan? Karena sebenarnya sifat manusia itu terdapat sifat hewan itu sendiri jika tidak mau memeliharanya. Jadi makanya itu sama aja yang Pandawa 5 itu kan Puntadewa kan getih putih yang sifatnya suci. Sing ini sifatnya kan sifat sebenarnya mempunyai sifat hewan ini tadi. Ini harus ada sinkronisasi, keseimbangan. Makanya kalau ini nggak ditoto, nggak diemong karo Kang Mase ini yang pertama, mereka akan sifatnya liar. Makanya kan raksasa kan sifatnya liar. Nah liar itu kan simbol dari hewan itu sendiri. Makanya kenapa alasan leluhur kita memberikan simbol empat sifat di dalam tubuh manusia itu dengan bentuk hewan. Nah karena ketika orang itu tidak mampu mengendalikan sifatnya, maka mereka perbuatannya akan seperti tidak selayaknya manusia. Makanya ya nek masalah simbolisme dan sebagainya kuwi ngono kuwi. Nek sing ngarani otake gathuk enek. Terus enek sing tapi justru yang penting malah leluhur kita membuat itu dengan penuh logika. Iya, Rasional. Nasional. Karena zaman sekarang kenapa dianggap mitos? Karena otaknya belum sampai. Jadi dianggap mitos ya. Kalau orang sudah menemukan secara real bahwa itu sesuatu ilmu yang benar-benar rasional. Bratayuda apa nek Mas Tinus memanai apa? Bratayuda apa Bratayuda Jaya Binangun apa Brontayuda? Kan ada penyebutan ya Barata, Broto sama Bronto gitu kan. Kalau Barata itu kan sebenarnya kan di dalam kehidupan itu kan saudara artinya gitu. Nah, di dalam diri kita kan ada sifat unsur positif dan negatif. Dan itu menjadi satu kesatuan di dalam tubuh. Berarti kan satu saudara. Gitu. Di dalam diri perang. Di dalam diri memerangi antara positif dan negatif. Arep ngakoni apik apa arep ngakoni elek. Itu harus perang terus. Dan ini dengan peperangan ini secara jagat alit ya. Kalau jagat gede ini ya nanti sendiri lagi. Itu akan mengikuti juga keselarasan antara karena jagat cilik dan jagat gede itu kan suatu cerminan. Nah, ini ada peperangan antara unsur positif dan negatif ini sampai hingga menemukan titik keseimbangan. Karena di dalam kehidupan alam semesta ini akan terwujud jika ada unsur positif dan negatif.
gitu. Makanya kan nek wong listrik ini kan ada unsur positif dan negatif. Dan ini menghasilkan arus listrik yang lampu itu, cahaya itu. Nah, listrik itu juga bisa muncul listrik kan ada perputaran yang namanya magnet itu kan. Nah, magnet itu dihasilkan dari hasil perputaran. Mulai diarani wong cakra. Gitu. Makanya di dalam wayang kan mesti selalu ada hitam putih. Nah, Gitu Mas. Makanya nggarap wayang barang ki jane ki ya piye ya. Kita itu jane nek saat-saat ini mungkin ada sesuatu yang hilang. nggih. Jadi hilang dari ranah wayang itu sendiri. Yang mana dulu-dulunya kita itu mendapat banyak dari wayang itu. Iya. Jadi pedoman Ning- hidup ya. Sekarang itu ada banyak yang hilang kayaknya. Tidak salah, generasi kita yang sekarang tidak salah. Tapi kemungkinan itu juga kehendak Yang Maha Kuasa, juga kehendak alam itu sendiri. Nggih. Dan mungkin juga kesalahan dari kita sendiri sebagai manusia yang juga tidak mampu menyelaraskan antara positif dan negatif tadi. Nggih. Sehingga kalau di dalam wayang kan jelas, misalnya dalam Ramayana itu kan mesti ada pertempuran antara Rahwana dan Ya, Satawi. itu ada maknanya ya. Mesti engko nek di lain waktu ganti Ramayana sing kita anu. Nah, gandeng sekarang itu memfokus di Baratayuda dulu ya. Itu positif negatifnya Pandhawa itu ming 5, Kurawa 100 gitu. Ki jane nek dihitung secara jumlah itu kan tidak imbang. Tidak imbang. Ning kok akhire Menang. kok menang sing 5. Sing 100 entek, sing 5 jek utuh. Bratayuda jek utuh kan. Kan itu sampai Pandhawa moksa, Pandhawa jek utuh sampai moksa jek selamat. Lah berarti di sini nek Mas Sulu sebagai orang muda berpandangan opo tentang ini? So, tentang iki lho, positif negatif. Kurawa 100, Pandhawa mung 5 dan juga mengapa ya kayak di Bratayuda di desa tertentu kok Dursasana barang iki kok koyone anu banget ya. Kaya tokoh banget. Iya. Kaya dominan banget dan kok kayak mengalahkan Salya, kaya mengalahkan kehebatan Bisma. Kaya mengalahkan keunggulan Karna. Itu ki ngopo to? Jenenge Dursasana ki apa? Ya. Ya. Baik, kalau saya mengamati sejak kecil sampai sekarang berkecimpung di dunia pedalangan, di dunia wayang, memang seperti hukum alam tadi antara positif dan negatif, dan itu sudah menjadi rumusan bahwasanya di kehidupan pasti ada bukan masalah baik dan buruk, karena itu relatif, itu sebuah pilihan juga, tapi itu peran yang harus dijalani oleh orang yang memang dilahirkan di dunia atau dititahke, yang memang harus menjalani itu sebagai kodrat jalan dari Tuhan. Makanya istilahnya setiap orang mempunyai jalannya masing-masing, dan itu memang sejak lahirnya sang Adam pun dulu ketika berputra 1-2 orang, sebelum banyak orang pun itu kan sudah ditunjukkan bahwa itu ini berperan seperti ini berperan baik antara Qabil dan Habil, itu bagaimana mereka dari satu keturunan tetapi Bermusuhan. punya peran yang sangat berlawanan sekali, dan itu kemudian sampai turun menurun sampai ke berbagai peradaban dan berbagai generasi seperti itu, dan itu menjadi oleh Tuhan memang diciptakan sebagai sebuah pelajaran. Jadi kemudian yang di Bratayuda, kenapa itu menjadi penting saya kira, dan uniknya di berbagai daerah itu mereka mempunyai bobot atau mempunyai spesifikasi babak dalam Bratayuda itu yang dinilai penting, ya karena mungkin syarat akan nilainya.
nilai yang ingin ditanamkan di daerah ini mungkin sesuai dengan kehidupan masyarakatnya atau terdahulunya itu ada sejarah apa mungkin itu yang paling pas untuk mendidik masyarakat di daerah ini itu yang yang ditonjolkan adalah di bagian jambaan semisal. Karena apa? Karena di situ mungkin ada kisah yang sangat dramatis ketika Bima harus menyelesaikan Sumpah Drupadi semisal, atau membawa misi-misi kemanusiaan yang lain seperti yang pernah dikelirki Pak Purbo di pendopo kampus dulu itu. Jadi bukan hanya masalah dendam dan saling membunuh saja atau masalah menuntaskan angkara murka tadi, karena bagaimanapun antara angkara murka dan kebajikan itu kan harus seimbang. Iya. Bahkan kalau dinilai dari satu sisi, satu kacamata, Bima melakukan pembunuhan yang sangat brutal, bahkan melakukan mutilasi dan lainnya, itu kan sudah sifat hewaninya atau ngiwake rasa kamanungsan dengan bahasa lain seperti itu. Nah, kenapa itu harus terjadi gitu ya? Karena penyeimbang di situ. Kalau di beberapa kepercayaan seperti Hindu gitu, Bima sudah berperan sebagai Siwa Bhairawa. Jadi sudah memang dia harus menyelaraskan dunia ini meskipun harus dengan membasmi dan merusak. Sebagaimana yang Maha Kuasa, Tuhan juga melakukan itu pada kehidupan ini. Kadang orang harus dikurangi dengan adanya bencana alam, dengan adanya sesuatu hal, kecelakaan atau apa, yang itu mesti ada kerusakan begitu. Jadi itu kemudian ada yang Karno Tanding, ada yang Abimanyu Ranjab. Nah, yang uniknya juga di bagian Abimanyu Ranjab ini, karena ada beberapa konvensi dari masyarakat itu yang ini tidak boleh dilihat oleh ibu-ibu hamil, ini tidak boleh dilihat oleh orang-orang tertentu gitu, karena ya itu punya imbas secara psikologis ternyata. Ya, dan banyak hal tentang itu, makanya Bratayuda itu menjadi suri teladan yang bagus. Ditradisikan kemudian itu. Sebuah konsep pembelajaran yang ditradisikan gitu. Jadi itulah saudara, jadi kita sebagai bangsa yang mempunyai kebudayaan, terutama kesenian wayang ini sendiri yang sangat luar biasa. Jadi kalau kacamata saya sendiri sih, saya itu ngiwo ya oke, nengen ya oke. Wes pokoknya dari kacamata apapun saya menghasilkan baik. Iya, karena pada prinsipnya itu adalah dharma hidup. Dalang itu melaksanakan dharma hidupnya melalui kabisane atau kepiawaiannya atau apa yang dikuasai tentang seni itu sendiri, supaya berguna bagi kemaslahatan umat dan juga paling tidak minimal pada dirinya sendiri dan pencerahan pada dirinya dan juga keluarga. Karena begini, kalau dari sisi filosofi ya memang ya macam-macam lah, monggo saja ngonceki. Dan bukan hanya Bratayuda, banyak lakon-lakon lebet yang seni Ciptoning, Dewa Ruci, Bima Suci dan sebagainya, banyak yang mempunyai makna-makna yang sangat dalam, Sastro Cindro dan sebagainya. Tapi kalau saya sendiri juga sebagai orang praktisi dan juga Mas Luhur juga dalang juga orang praktisi, jadi cara memahaminya tergantung konteks kalau saya, tergantung konteks. Jadi kalau sisi Mas Tinus dengan ilmu teknologi dan juga metafisik, supranatural dan sebagainya, karena penerawangannya kan lain, karena memang
Orang itu kalau mempunyai indera keenam dan katakanlah bisa membaca situasi dan bisa berbicara langsung dengan gaib dan sebagainya itu kan luar biasa. Itu kan tidak semua orang bisa begitu. Kalau kamu akan muteng-muteng itu hanya karena ngelabui sumpah saya, jangan. Membawa petaka bencana. Iya, harus ada Iya kan? pengurangan. Karena itu Pasti sudah punya ketentuan. konsekuensi. Konsekuensi ini kan begitu.